Perkenalkan, nama saya Mela Suek, saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, FKIP Kimia dengan NIM 151-18022. Di sini saya akan menjelaskan tentang substitusi elektrofilik brominasi senyawa aromatik dan juga substitusi elektrofilik ionisasi senyawa aromatik. Ini adalah tugas dari kimia organik 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang substitusi elektrofilik brominasi senyawa aromatik. Brominasi senyawa aromatik ini merupakan proses pergantian satu atom H atau lebih ataupun gugus ataupun fragmen molekul lain pada lingkar aromatik dengan elektrofil brom dari Br2 dan dikatalis dengan AlBr3 atau FeBr3 menghasilkan senyawa aromatik bromida. Nah, dari penjelasan tadi, maka saya mengambil contoh di sini senyawa aromatik yaitu obat oksomemazin, yaitu obat alergi. Untuk substitusi elektrofilik bromida ini, langkah yang pertama yaitu untuk dapat mensubstitusi dengan senyawa aromatik ini, maka langkah yang pertama yaitu Br2 ini dikatalis dengan AlBr3. Untuk hasilnya akan disubstitusikan dengan oksomemazin ini. Maka di sini 2Br ini di mana langkah yang pertama itu aluminium bromida 3 ini dimasukkan ke dalam wadah lalu memasukkan Br2. Maka kita lihat pada aluminium bromida ini antara aluminium dan Br lebih elektronegatif dibandingkan dengan Al, sehingga akan terjadi pemutusan ke arah Br dan Br ini menjadi parsial negatif. Ketiga Br ini menjadi parsial negatif sehingga aluminium ini menjadi parsial positif. Sangat-sangat parsial positif. Lalu aluminium ini akan menarik salah satu Br yang berdekatan dengannya. Maka yang berdekatan dengan Al ini yaitu bromida yang ada di sebelah kanan. Sehingga Br yang di sebelah kanan ini menjadi bermuatan negatif dan Br sebelah kiri menjadi bermuatan positif, maka akan terjadi pemutusan ke arah sebelah kanan. Maka Br yang sebelah kanan ini akan berikatan sementara dengan aluminium ini. Kemudian langkah yang kedua yaitu mensubstitusikan senyawa aromatik dengan Br+. Nah, di sini pada oksomemazin ini kita ambil salah satu di antara di dalam lingkar aromatik ini, kita ambil salah satu untuk disubstitusi dengan Br+ ini. Di sini saya mengambil yaitu pada C yang 1, C yang pertama di sini. Maka substitusi ini akan membentuk ikatan sementara antara Br dan C nomor 1. Sehingga antara C nomor 1 dengan Br ini ada ikatan sementara
Dan pada C yang kedua dan C yang pertama dan C yang kedua ini ada ikatan sigma. Ikatan sigma sehingga akan terjadi pemutusan ke arah atom C yang pertama. Sehingga atom C yang pertama ini menjadi bermuatan negatif. Karena atom C yang pertama ini menjadi bermuatan negatif, maka ada perbedaan keelektronegatifan antara C yang pertama dengan Br, maka akan terjadi ikatan bukan lagi ikatan sementara, melainkan ikatan tetap atau ikatan yang sudah stabil yang ada di sini. Lalu pada senyawa lingkar aromatik ini juga pada C yang ketiga dan C yang keempat ada ikatan pi dan ikatan sigma, maka akan terjadi pemutusan ikatan pi ke arah sebelah sini. Maka pemutusan ini yang pada C yang ketiga ini menjadi bermuatan negatif dan C yang kedua tadi ini bermuatan positif, maka akan terjadi ikatan baru, ikatan pi baru dan ikatan sigma baru yang terbentuk pada C yang kedua dan C yang ketiga ini di sini. Lalu berikutnya dari hasil yang tadi kita lihat pada lingkar aromatik ini juga ada ikatan sigma antara C yang kelima dan C yang keenam, di mana C yang kelima ini, maksudnya C yang keempat dan kelima, C yang keempat ini bermuatan negatif sehingga ikatan pi-nya akan putus ke arah C yang kelima, C yang keempat. Maka C yang keempat ini bermuatan negatif dan C yang ketiga tadi ini bermuatan positif. Lalu karena bermuatan positif dan negatif, maka akan membentuk ikatan baru, ikatan pi dan ikatan sigma baru. Ini di sini hasilnya di sini, dan ikatan pi yang tadi sudah putus. Selanjutnya kita lihat pada C yang pertama yang berikatan dengan Br dan H ini, di mana Br ini dari tadi sudah bermuatan negatif dan C yang keenam ini bermuatan positif, maka akan membentuk ikatan baru, ikatan pi dan ikatan sigma baru. Lalu pada C yang pertama ini sudah menjadi sangat-sangat parsial negatif dan H ini bermuatan positif, maka akan terjadi pemutusan atom H dari C yang pertama ini, maka akan menghasilkan ikatan pi yang baru ini yang pada C yang pertama dan C ke-6 di sini. Lalu hasil yang tadi ini kita reaksikan dengan aluminium, bromida 3 dan ikatan sementara Br tadi. Hasil yang tadi. Maka Br yang berikatan sementara dengan aluminium ini bermuatan negatif. Maka H yang tadi lepas akan ditarik oleh Br ini
sehingga membentuk HBr. Lalu hasil dari reaksi keseluruhan reaksi yang tadi akan menghasilkan senyawa aromatik bromida. Itu di sini yaitu bromooxomemazin. Dan juga HBr dan AlBr3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang substitusi elektrofilik ionisasi senyawa aromatik. Iodinasi senyawa aromatik merupakan proses pergantian satu atom H atau lebih atom ataupun gugus atau fragmen molekul lain pada lingkar aromatik dengan elektrofil iodium dari I2 dan oksidator AgClO4 atau HLO3 menghasilkan senyawa aromatik iodida. Nah, di sini saya mengambil contoh yang seperti yang pertama, yaitu senyawa obat oxomemazin. Sebelum itu, reaksi yang pertama kita harus melakukan yaitu mereaksikan I2 dengan oksidator AgClO4. Yang pertama kita memasukkan AgClO4 ke dalam wadah. Maka kita lihat Ag dan ClO4 ini terdapat perbedaan keelektronegatifan, di mana ClO4 ini lebih elektronegatif daripada Ag+, sehingga terjadi pemutusan ke arah ClO4 ini. Lalu kita lihat pada I2, karena Ag+ ini bermuatan parsial positif, maka dia akan menarik salah satu dari iodium yang ada di sini. Iodium yang paling dekat ada sebelah kanan, sehingga dia akan menarik yang ada sebelah kanan ini, sehingga yang sebelah kiri ini akan menjadi bermuatan positif dan sebelah kanan ini menjadi bermuatan negatif, sehingga terjadi pemutusan ke arah yang sebelah kanan. Maka menghasilkan iodium dan Agi tambah ClO4-. Langkah yang kedua yaitu mereaksikan atau mensubstitusikan senyawa aromatik dengan iodium. Kita lihat pada lingkar aromatik pada oxomemazin, di sini kita pilih salah satu yang akan disubstitusikan dengan iodium. Maka di sini saya coba pada C yang kedua. Maka akan terjadi ikatan sementara antara C2 pada lingkar aromatik dengan iodium. Lalu kita lihat pada C yang pertama dengan C yang kedua ini ada ikatan sigma dan ikatan pi. Maka akan terjadi pemutusan ikatan pi karena ikatan pi lebih lemah, sehingga atom C yang kedua ini menjadi bermuatan negatif karena putus ke arah sebelah C yang kedua. Dan kita lihat pada iodium ini bermuatan positif, maka akan terjadi ikatan yang awalnya tidak stabil menjadi ikatan yang stabil atau ikatan yang tetap. Di sini jadi ikatan tetap. Lalu kita lihat pada C yang ketiga dan C yang keempat ada juga ikatan sigma.
maka akan terjadi pemutusan ke arah sebelah kiri. Dan sebelah kiri ini menjadi bermuatan negatif dan bermuatan negatif, dan kita lihat pada C yang ke-5 ini, C yang keempat ini bermuatan positif, maka akan membentuk ikatan baru, ikatan pi dan ikatan sigma baru yang ada di sini. Lalu berikutnya kita lihat pada C yang ke-5 dan C yang ke-6 ada juga ikatan sigma, maka akan terjadi pemutusan ke arah C yang ke-6. C yang ke-6 ini, maka C yang ke-6 ini bermuatan negatif dan C yang pertama tadi bermuatan positif, maka akan membentuk ikatan sigma baru. Ikatan sigma baru yang ada di sini. Dan selanjutnya, karena sudah membentuk ikatan sigma baru, maka C yang kedua ini menjadi sangat-sangat parsial negatif. Dan juga pada C yang ketiga ini juga bermuatan positif, maka membentuk ikatan sigma baru. Lalu C yang kedua ini sudah sangat-sangat bermuatan negatif, maka H ini, ikatan H ini terdapat perbedaan keelektronegatifan, maka akan putus, atom H akan putus dari senyawa lingkar aromatik ini. Lalu selanjutnya kita reaksikan dengan AgI ditambah dengan ClO4-. Maka pada ClO4- ini bermuatan negatif, maka ClO4- ini akan menarik atom H yang tadi sudah lepas dari senyawa lingkar aromatik ini, membentuk HClO4. Maka reaksi yang tadi ini keseluruhannya akan menghasilkan senyawa aromatik iodida, yaitu iodida oksomemazin ditambah dengan HClO4 ditambah dengan AgI.